Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ar-rasulul amin arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan muniran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Mohon izin Bapak berdiri di sini. Hadirin jamaah rahimahullah. Marrat binal ayyam, sudah berlalu di hadapan kita bulan suci Ramadan. Kita sudah masuk hampir di Ashrul Awal, ya, 10 pertama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semangat kita untuk berjumpa dan menghadapi bulan suci Ramadan ini tetap kuat sekuat seperti yang digambarkan oleh para nabi dan para sahabat. Ketika bulan suci Ramadan itu datang, mereka sudah mempersiapkan dengan persiapan-persiapan yang terbaik, karena ini adalah bulan berkah, bulan rahmah. Keberkahan Allah akan dilimpahkan sebanyak-banyaknya, rahmat Allah akan diberikan juga seluas-luasnya kepada seluruh hambanya, terutama kaum mukminin yang hidup di masa dan di saat bulan suci Ramadan ini. Kita tentunya berharap bulan suci Ramadan ini bukan bulan-bulan seperti yang lewat kita lalui dengan amalan-amalan seperti yang dulu-dulu kita lakukan, tapi ada perhatian khusus seperti halnya Allah juga memperhatikan bulan suci ini untuk hambanya. Maka para sahabat dan Rasulullah itu bahkan sebelum bulan suci Ramadan mereka sudah berdoa, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Karena mereka berkeinginan agar mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di bulan suci Ramadan. Ya. Kalau dilihat dengan kasat mata, ya bulan ini tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain, tidak ada beda-bedanya dengan Muharram, Safar, Rajab, ya. Tetapi dalam nilai, ya, maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh kaum muslimin. Maka kesemangatan kita ini harus tetap kuat, ya, walaupun sudah berjalan 6 hari atau 7 hari, tapi tidak boleh menjadikan kita lemah dengan kembali lagi ke urusan-urusan yang kemarin sudah kita lakukan. Pada saat ini usikum wa iyaya bitaqwallah, untuk saling-saling kita mengingatkan dalam rangka mentaati takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah yang sangat menggembirakan, terutama bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman, yang di dalam dirinya ada iman, yang bisa menyala, alarmnya menyala dalam dirinya. Ketika bulan ini mau masuk itu alarmnya itu berdetak, nyalanya tuh hidup, karena ingin menghadapi bulan suci ini dengan amalan-amalan yang akan dilakukannya. Bulan yang penuh keberkahan, yang penuh dengan rahmat ini akan dihadapi dengan all out. Maka Rasulullah SAW ketika akan datang bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW menerimanya dengan tarhiban wa targhiban, dengan menerimanya ahlan wa sahlan, kemudian dengan rasa gembira. Bahkan Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin
atakum syahrul Ramadan, telah datang bagi kita bulan suci Ramadan dengan senangnya. Atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarak. Qad ibtara Allahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin wa man hurima khairaha faqad hurima. Ini menggambarkan tentang bagaimana senangnya Rasulullah dengan datangnya bulan suci ini dan menggambarkannya kepada kaum muslimin, agar kaum muslimin juga bisa berbangga dan bersenang hati. Maka kita harus mengatakan marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, marhaban syahrul mubarak, marhaban syahrul ghufran. Karena di bulan suci yang penuh hikmah mulia ini, penuh rahmat ini, Allah akan turunkan semua keberkahan Allah. Allah habiskan semua janji-janji Allah yang Allah akan berikan kepada orang-orang mukmin yang bisa menjawab, yang bisa istiqomah menjawab, melaksanakan perintah yang satu ini dengan imanan wahtisaban, dengan rasa iman, bukan karena manusia, wahtisaban, dan hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, kesempatan untuk meningkatkan kualitas siam kita, tidak seperti yang pernah kita lakukan pada tahun yang lalu, maka tahun ini harus lebih meningkat daripada tahun yang lalu. Begitulah orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang hirsun, haus, rakus, tanda kutip, untuk memanfaatkan umur dan waktunya ini untuk ibadah. Tidak ada kebaikan di dunia ini, tidak ada manfaatnya umur panjang kalau umur itu tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya harta yang banyak kalau harta itu tidak menjadikan dia menjadi orang yang takut kepada Allah dan tidak menjadikannya untuk mendapatkan ridho dan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan suci yang penuh berkah bagi kita. Insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah dengan barokat. Barokat itu adalah jamak dari berkah. Berkah itu adalah ziyadatul hasan, ziyadatul khair. Maka kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita pasti akan kita dapatkan manakala kita tegak dan lurus menerima, melaksanakan amalan-amalan yang di bulan suci Ramadan ini, imanan wahtisaban. Iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ihtisaban mengharapkan ganjaran hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, syahrul Ramadan tusamma bi syahri al-ghufran. Selain dia rahmat Allah yang akan diturunkan, keberkahan Allah yang diturunkan, juga ampunan yang Allah akan janjikan kepada orang-orang yang mau datang dan hidup di bulan suci Ramadan ini karena iman wahtisaban dan dia meminta ampun kepada Allah. Maka inilah kesempatan kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 tahun berlalu, 11 bulan kita sudah lewati, banyak kesalahan dan dosa, banyak hilap mulut kita, hilap hati kita, hilap tangan dan perbuatan kita, kezaliman kita yang kita lakukan baik kita sengaja ataupun tidak. Bagaimana kita akan bisa meminta ampun dengan sekian banyak dosa dan hilap itu? Maka inilah syahrul ghufran. Maka Allah wajibkan kepada kita siyam. Yang pertama yang menjadikan sebab turunnya ghufranullah, ampunan Allah kepada kita adalah, pertama adalah Allah wajibkan kepada kita siyam. Bagi kita yang pernah berpuasa, mungkin siyam Ramadan ini tidak ubahnya dengan kita berpuasa Senin Kemis. Tidak ubahnya kita yang berbiasa puasa Arafah, ya. Habsun nafsi anil akli wasyurbi wasyahwat. Selesai, ya. Gambaran dasarnya seperti itu. Kita bisa meninggalkan makan yang selama ini kita menjadi abdul butun, perut saja yang dipikirin, tapi dalam satu waktu kita bisa menahan, nggak tertarik itu ada makanan enak siang hari,
nggak tertarik ada minuman enak walaupun di tengah panas terik matahari. Kita tidak tertarik sama sekali dengan minuman yang manis dan dingin. Itu namanya apa? Kita sudah berubah, Pak. Bukan menjadi hamba perut, tetapi sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu kita biasa, kalau hari-hari biasa kita bisa menjadi hamba maksiat, matanya kemana kemari, telinganya kesana kemari, hatinya kesana kemari. Pada hari ini, kalau kita mampu bisa mengekang jiwa kita, itu pertanda ada iman dalam diri kita, dan kita mampu untuk menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin. Itu pertanda bahwa kita punya potensi untuk bisa menjadi orang yang lebih bertakwa, atqal atqiya. Ya. Maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa ketika Allah mengajarkan kepada kita, Allah membriefing kita lagi, Allah mentajdidun niyah kita lagi, tajdidun nasyat kita lagi, semangat kita lagi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akhir daripada amaliyah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, semuanya adalah untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sekali adalah mengapa bulan ini dijadikan bulan bagi Allah untuk menyebarkan ampunan kepada seluruh hambanya yang ada di muka bumi ini, baik itu orang-orang yang berdosa, bermaksiat dan sebagainya. Allah berikan kesempatan kepada kita juga untuk diberikan kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah dan bertobat. Maka Allah menjanjikan ampunan dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kayaumin waladathu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan dari ibunya, bersih. Maka yang pertama sekali adalah yang perlu kita pahami adalah Ramadan adalah syahrus syiyam. Iftaradallahu alaikum siyamah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di siang hari, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusatin. Ya, menahan diri dari makan dan minum dan syahwat dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari di sore hari, itulah waktunya. Premnya hanya sampai situ saja. Itu puasa. Akan menjadi mudah dan ringan tentunya bagi orang-orang yang beriman, dan akan menjadi berat dan susah bagi orang-orang fasik. Orang-orang fasik, orang-orang munafik yang menggambarkan dirinya seorang mukmin tapi sebenarnya tidak beriman, itu berat. Ini tantangannya berat dan Allah saja yang beritahu. Kita tidak perlu tahu, tapi Allah mengetahui bahwa sholat saja sulit, bagaimana dengan amalan puasa? Kalau orang-orang barat, orang-orang kafir mengatakan bagaimana orang Islam itu kuat ya, tidak makan mereka dari pagi sampai sore. Ini adalah khairul ummah, ini umat yang terbaik, ini umat yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Ketika dia iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau melakukan puasa, meninggalkan makan dan minum karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berat dilakukan oleh orang-orang kafir, berat dilakukan oleh orang-orang munafik, dan berat dilakukan orang-orang yang doyan dengan kefasikan. Maka inilah kita mengajak seluruhnya orang-orang yang sudah berikrar menyatakan iman kepada Allah untuk segera untuk bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah dengan melaksanakan puasa imanan wahtisaban lillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah qiyamul lail. Qiyamul lail ma nusammihi bit tarawih. Ada tarawih tapi juga ada qiyamul lail. Kalau orang menyatakan sebagian karena dilakukan oleh mayoritas umat Islam itu setelah sholat isya, maka sholat tarawih, roha yaruhu, sholatnya santai, sholatnya tenang, santai saja, ya. Boleh minum, habis sholat minum, sebentar, teruskan lagi. Dan sholat tarawih ini adalah man qama ma'al imam hatta yanshariful iman kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang di bulan suci Ramadan ini sholat bersama imam hatta yanshariful imam kutiba lahu qiyamul lail, maka disyariatkan kepada kita untuk sholat tarawih ini adalah berjamaah dan di masjid. Ya, berjamaah dan di masjid disyariatkan.
Kalau tidak ada halangan, maka sholatlah berjamaah di masjid, karena itu akan ditulis sebagai sudah cukup menjadi qiyamul lail. Ya. Tapi ada orang-orang yang memang menginginkan lebih. Ya. Maka dia bangun lagi malam kemudian dia sholat, tidak masalah. Karena sebesar keinsafanmu, sebesar pula keuntunganmu. Orang-orang yang mampu melakukan bukan hanya tarawihnya ba'dal isya, tapi mampu melakukan lagi di tengah malam, di sulusul lail, kemudian fi sahur dia melakukan sholat lagi, maka kebaikannya akan diterima oleh dia. Ya. Yang ketiga, bulan puasa ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nazala fihil Quran. Berarti mewajibkan bagi kita untuk bermuamalah dengan Al-Quran, untuk menjadikan Quran itu dustur, pegangan kita. Selama ini mungkin Quran itu hanya kita taruh di lemari. Maka saat ini Allah menginginkan kita untuk bermuamalah dengan Quran. Maka ganjaran dan pahala yang akan Allah berikan dengan orang yang bermuamalah dengan Quran, yaqra'ul Quran, yatadabbarunal Quran, wa ya'maluna bil Quran, itu akan mendapatkan ganjaran yang lebih banyak. Maka jadikan bulan suci Ramadan ini bulan-bulan kita bersama Al-Quran. Tinggalkan lagu-lagu, tinggalkan permainan-permainan, bermuamalahlah dengan Quran, membaca Al-Quran di setiap waktu kita, menghafalkan Al-Quran di setiap waktu kita, menjadikan Al-Quran bagian daripada lisan kita, sehingga lisan kita ini tidak kering kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan keberkahan, karena memang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Wa huwa syafi'un liqali sahibihi, dan di hari akhir nanti Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada sahibi, orang yang membacanya, orang yang menghafalkannya, orang yang mendukung pelaksanaan tahfidz Quran, qiraatul Quran, orang yang mengajarkannya, semuanya akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ar-Rabi tudha'iful a'malu fi syahri Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini amal-amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah dengan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, ya. Inna wa'dakal haqq, qauluka haqq, wa wa'duka haqqun, ya. Maka apa yang telah Allah janjikan pasti Allah akan berikan, asal kita iman karena Allah dan mengharapkan ganjaran hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberkahan-keberkahan itu akan turun di bulan suci ini, karena seluruh amal hamba-hamba Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Fal faridatu tu'adilu bisab'ina faridah. Kalau kita melakukan sholat fardu, maka akan diganjar dengan 70 kali sholat fardu. Kalau kita sholat jamaah bi 27 darajah, kita melakukan sholat berjamaah, sholat fardu dengan 27 ganjaran, 27 derajat. Maka di bulan suci Ramadan ini, orang yang bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah, maka Allah akan ganjar baginya dengan setara dengan 70 kali sholat jamaah, sholat fardu. Wan nafilatu tu'adilu bil faridah. Dan amalan-amalan yang sunnah yang biasa kita lakukan itu akan tu'adilu bil faridah, akan disamakan ganjarannya dengan ganjaran orang yang sholat fardu. Apa yang menjadi kurang bagi kita? Apa ya? Bonus apalagi yang harus kita minta kepada Allah agar kita mau menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan ibadah bagi kita, ya. Bulan melakukan sholat, bulan berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang besar. Lantas dengan apa lagi kira-kira yang bisa membuat kita menjadi orang yang menyala untuk mengejar, meniadakan waktu sedetik pun, semenit pun hilang di hadapan kita berlalu di dalam hari ini tanpa zikrullah? Karena semuanya itu menjadi ibadah minal ibadat, ya.
ibadah daripada ibadah yang ada dalam agama ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kemuliaan yang lain adalah Allah menjadikan ada satu malam fi ashril awakhir min syahri Ramadan, lailatun khairun min alfi syahrin. Hari malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Malam yang diagungkan, yang diinginkan, diharapkan bagi orang-orang yang beriman. Al-amal wal ibadah fi hadhihi lailah, qiyamul lail, qiraatul Quran, as-sadaqah, infaq wa sadaqah fi hadhihi lailah, di malam Lailatul Qadar. Itu disebutkan dalam Al-Quran, khairun min alfi syahrin tu'adilu bi salasah wa samanina aman ta'budunallah. Yaitu digambarkan bahwa orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, orang-orang yang beribadah memaksimalkan diri menyambut, menunggu datangnya Lailatul Qadar bi qiyamil lail, dengan mendirikan salat malam, membaca Al-Quran, membaca doa dan berzikir, itu sama dengan orang yang beribadah selama 83 tahun. Habis waktu umur kita, Pak. Kalau kita bisa selama ini Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma, bulan suci Ramadan yang tahun lalu dengan tahun ini seharusnya bisa menghapuskan dosa selama setahun yang lalu. Begitu pula sekarang kita mendapatkan dengan bulan suci Ramadan, maka kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, bangun pada malam itu membaca Al-Quran, zikrullah, al-azkar, membaca zikir, kemudian dengan qiyamul lail, maka kita akan disamakan dengan orang yang beribadah selama 83 tahun. Apa yang harus kita lakukan? 10 hari terakhir adalah masa-masa sulit. Masa-masa sulit dalam bulan suci Ramadan ini, karena semua orang sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan persiapan. Dalam sebuah hikam dikatakan begini, arih nafsa anit tadbir, istirahatkan dirimu dari mengurus urusan-urusan dunia itu. Arih nafsaka anit tadbir, maka idza qama ahadun, apabila ada satu orang yang sudah mengurus, fala takum bihi ala nafsik. Kalau sudah ada yang mengurus bumi ini, sudah ada yang mengurus rezeki kita, sudah ada yang mengurus masalah kita, maka buat apa kita sibuk-sibuk juga untuk mengurusnya? Maka arih nafsaka fama qama bihi ghairuka anka fala takum bihi ala nafsik. Apabila istirahatkan dirimu. Dalam perjalanan waktu ada waktu kita untuk istirahat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raha yaruhu, beristirahat itu adalah ya Bilal kum arihna ya Bilal. Nabi itu kalau sudah sumpek mengurusi dunianya, mengurusi urusannya, sebagai Rasul, beliau ingin istirahat itu apa? Panggil Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Rasulullah menjadikan sholat itu adalah waktu yang terbaiknya untuk duduk, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, berzikir, menyampaikan apa yang dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini juga sedemikian rupa. Kalau memang sudah ada bumi ini ada yang mengurus, maka istirahatkan dirimu pada waktu-waktu tertentu, karena dunia ini sudah ada yang mengurusnya. Buat apa kamu mengurus juga? Karena orang sufi mengatakan seperti itu. Karena kita kalau tidak mampu untuk mengambil waktu di dalam perjalanan waktu kita akan dirampok kita oleh waktu ini. Dirampok untuk mengurusi perkara-perkara yang bisa melalaikan kita daripada zikrullah. Banyak waktu-waktu yang berada di sekitar kita, apa yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, semuanya ini melalaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Jangan sampai urusanmu, hartamu, mencari rezekimu, kemudian urusan-urusan keluarga dan lain sebagainya itu menjadikan kita ini lupa. Kamu lupa akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada hak Allah. Di situ ada hak Allah yang harus kita penuhi. Maka arih nafsaka fama qama bihi ghairuka fala taqum bihi ala nafsika. Istirahatkan diri kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Harusnya bulan suci yang kita hadapi dengan penuh dengan khusyuk. Ya, bahkan orang-orang soleh, salafus soleh, kalau datang bulan suci Ramadan, op dunianya, op urusan dunia, op urusan tebunnya, op urusan sawahnya. Mereka karena sudah mempersiapkan diri 1 bulan 2 bulan sebelumnya, maka ketika datang bulan suci Ramadan ini, waktu-waktunya dihabiskannya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas puasanya ini sebagai puasa yang paling terbaik dalam hidupnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan syiamu Ramadan, dengan qiyamu Ramadan, Rasulullah, Allah dan Rasulnya menjanjikan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat qiyamul lail, qiraatul Qur'ani wal azkar, Allah akan ampuni, hapuskan dosa-dosanya yang telah lewat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan rahmat dan barokahnya kepada mereka. Al-mahiruna bil Qur'ani ma'al kiramil bararah. Orang-orang yang mahir, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran ma'al kiramil bararah, dia akan bersama para malaikat. Wa man yaqra yata'ta. Adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'annya terputus-putus, ya. Fa amma man qara'a yatata'ta wa syaqun bihi, dan berat baginya menyelesaikan 1 ayat saja berat. Falahu ajrani, maka bagi dia ada 2 pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya karena mau bermuamalah dengan Al-Qur'an. Ini keberkahan-keberkahan yang Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita menjadikan waktu-waktu ini berlalu tapi dengan penuh makna, penuh dengan ibadah, penuh dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, fal jannatu mustaqah, dan surga pun sudah menantikan. Fal jannatu mustaqatun li arba'in nafarin. Surga itu mengidam-idamkan, ingin bertemu dengan hamba Allah. Ada 4 orang yang didambakan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang bermuamalah dengan Al-Quran. Ini adalah orang yang sangat didambakan oleh surga. Ditunggu kedatangan, ya. Ditunggu kedatangannya, kehadirannya oleh surga, yaitu yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, yatadabbarun Al-Quran, ya. Surga sudah menginginkan, lantas apalagi yang membuat kita tidak mau masuk surga? Karena surga itu adalah akhir daripada keinginan bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa hidup, ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, talil Quran, maka jadikan Al-Quran itu sebagai teman kita, maka dia akan menjadi teman sejati kita nanti di hari akhir. Dan Allah tidak akan mengazab hambanya selama ada Al-Quran di dalam jiwanya. Al-Quran akan menjadi syafi'an li sahibih. Al-Quran akan memberikan syafaat, dan Al-Quran akan menantang para malaikat-malaikat yang akan mengazab hamba Allah yang di dalam dirinya ada Quran, yang di dalam kirinya ada qiraatul Quran, ada hafalan Quran yang ditanam dalam diri, ya. Bukan hanya membaca, tapi kalau kita mampu menghafal, hafalkan beberapa ayat Al-Quran, jadikan itu sebagai junnah, tameng kita nanti di hari akhir. Ketika malaikat datang akan mengazabnya, maka Al-Quran ini datang melawan dan mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, bagaimana engkau akan mengazab hambamu ini?
Bagaimana engkau akan mengazab fulan bin fulan sementara aku kalamullah ada di dalam diriku, dalam dirinya? Mana bisa kalamullah itu diazab? Ya. Maka jadikan Al-Quran ini sebagai satu-satunya buku yang terbaik, kitab yang terbaik yang menjadi teman duduk kita. Khairu jalisin kitab. Sebaik-baik teman duduk itu adalah buku. Tapi buku yang mana? Bisa buku pelajaran, tapi jangan lupakan Al-Quran. Jangan lupakan Al-Quran sebagai mahar kita waktu kita menikah itu. Ya, kalau perlu sampai dia lusuh pun tidak apa-apa, karena dibaca. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dengan melaksanakan amalia ini keberkahan kita datang dan surga menantikan kepada kita adalah yang pertama talil Quran. Yang kemudian kedua adalah al-mut'imul ji'an. Kesempatan kita untuk bukan hanya di bulan suci Ramadan. Maka di bulan suci ini harus kita lipat gandakan. Nanti Allah akan ganjar kita dengan lipat ganda yang lain. Allah akan ganjar kita dengan 7 kali 700 kali ganjarannya orang-orang yang berinfak dan bersedekah di bulan suci Ramadan. As-shadaqatu tudfi'ul bala. As-shadaqatu tudfi'us sayyi'at kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan menutup, menghapus kesalahan dan dosa-dosa kecil kita sebagaimana api yang memadamkan sebagaimana air yang memadamkan api. Ya. Maka jadikan kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini dengan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua tadi adalah ji'an, al-mut'imul ji'an, memberi makan orang-orang yang miskin, orang yang senantiasa melakukan infak sedekah, memberi makan orang miskin. Allah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan yang ketiga adalah shaimur Ramadan. Nah, ini penting, bahwa kita pun termasuk orang yang dirindukan manakala kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya iman karena Allah dan juga mengharapkan ganjaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita menginginkan hidup ini, perjalanan ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, atur kesempatan itu untuk Allah. Allahu akbar kabira. Besarkan syiar Allah ini, besarkan syiar Allah ini dengan puasa, dengan perintah-perintahnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan bersyukurlah kepada Allah sebanyak-banyaknya di setiap saat. Biqaulil hamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillah summa alhamdulillah. Karena apa yang kita miliki ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kesempatan terbaik kita. Dan yang terakhir adalah hendaklah kita menjadikan puasa kita ini adalah puasa yang terbaik, bukan puasa hanya sekedar puasa awam. Puasa awam itu adalah puasa orang-orang yang hanya habsun nafsi anil akli wasyurbi wasyahwat. Kalau hanya untuk menahan makan dan minum, menahan dari syahwatnya, anak-anak kecil sekarang sudah bisa puasa. Anak-anak SD, anak SMP sudah bisa puasa. Lantas apa yang membedakannya? Yang membedakannya harusnya puasa kita harus kita tingkatkan, bukan hanya puasa untuk menahan diri mulut dengan syahwat saja, bukan hanya menahan mulut kita dengan syahwat. Rasulullah SAW mengatakan, man yatman li ma baina lihyataini, antara kumis dengan janggut, barang siapa yang bisa memelihara ma baina lihyataini wa ma baina surrati wa rukbatain, antara pusat dengan dengkul ini, yang bisa menjamin aman, tidak bermaksiat, ya, tidak melakukan kemaksiatan dan dosa, adman lahul jannah, aku jamin, kata Rasulullah, masuk surga. Orang yang bisa menjaga mulutnya dan bisa menjaga kemaluannya, syahwatnya, aku jamin bisa masuk surga. Luar biasa. Nah, maka kita menginginkan peningkatan nilai kualitas puasa kita, bukan hanya menahan makan dan minum, bukan menahan syahwat saja, tetapi juga menahan seluruh anggota tubuh kita. Anis sima' al-ghani, al-ghina, mendengarkan lagu-lagu
bertahap kita rubah untuk mendengarkan kalamullah, menjadikan mulut kita bernyanyi, berkata-kata fahisyah, berkata-kata yang jelek, berkata-kata bohong, itu semuanya akan merusak puasa. Dan itu berat, tetapi kita harus bisa. Bukan hanya puasa mulut, menahan makan minum, tetapi menahan lisan kita untuk tidak berkata bohong, untuk tidak melakukan ghibah, untuk tidak melakukan kebohongan-kebohongan. Ya. Dan di antara kebohongan yang harus kita jaga, dikatakan itu kafa bil mar'i isman, kata Rasulullah SAW, cukup seseorang hamba itu berdosa an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Hati-hati, kadang-kadang kita tidak tahu sumber, ternyata ngomong teruskan, dapat berita langsung teruskan. Rasanya kalau tidak meneruskan ini kurang puas rasanya ya. Dapat berita sedikit diteruskan. Kafa bil mar'i isman, kamu sekali saja bisa mendapat berdosa. Kafa bil mar'i isman, cukuplah seorang hamba itu menjadi berdosa apabila dia mendengar suatu perkara dan dia sampaikan ke orang lain, sementara dia tidak tahu perkara itu dari mana, berita itu dari mana, sehingga akhirnya dia ikut termasuk orang yang menyebarkan kebohongan. Wal ghibah, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu ya Rasulullah. Zikraka akhaka mimma yakrah. Kalau engkau menyebutkan sesuatu kepada saudaramu dan saudaramu itu marah. Kita menyebutkan, mengomongkan sesuatu dan sesuatu itu kalau didengar oleh saudara kita dia masih marah. Itu ghibah. Faqala sahabah, fa kaifa kana idza kana ma aqulu kaifa kana alaihi ma aqul. Bagaimana kalau seandainya yang saya katakan itu benar? Misalnya fulan itu ngantuk kan, ya. Kita omongkan fulan itu orangnya ngantuk, duduk sebentar tidur, misalnya gitu ya. Itu kalau orang yang dengar marah nggak kira-kira? Ya marah, walaupun benar tidur tapi dia marah kalau diomongin. Bagaimana kalau memang dia tidur, dia ngantuk? Fa idza kana fi akhika ma taqul, apabila benar yang kau katakan itu ada pada diri saudaramu, maka kau telah berbuat ghibah, membuat saudaramu marah. Tapi kalau seandainya apa yang kau katakan tidak ada pada diri saudaramu, maka kau telah bohong. Ayo, tidak ada untungnya ghibah itu. Tidak ada untungnya. Terjebak dalam dua kebohongan. Satu berbicara kalau benar kita berghibah, kalau seandainya tidak benar ada pada saudara kita, maka kita sudah dianggap berbohong. Maka kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi tingkatkan puasa kita, bukan puasanya awam, tapi puasanya al-khas. Puasanya orang-orang yang lebih tingkatannya adalah orang-orang yang khusus. Orang-orang yang khusus ini adalah orang yang berpuasa bukan hanya menahan makan dan minum. Waktunya cukup sudah. Cukup ya. Baik, mohon maaf ya. Baik, bukan menahan makan dan minum, tapi juga menjaga seluruh anggota tubuhnya untuk ikut berpuasa, tidak menambah dosa dan tidak melakukan dosa dan kemaksiatan di bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadza aqulu lakum wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita ini. Hari ini tentunya harus lebih baik daripada puasa yang tahun lalu. Maka lakukanlah dengan ikhlas karena Allah dan mengharapkan ganjaran hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.